Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Fadilah dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini saya tetap di rumah aja dan saya akan menjelaskan tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di Mekah pada waktu itu. Jadi kita lanjut aja yang pertama. Yang pertama akan saya bahas adalah dari strategi dakwah dari Nabi. Ya. Strategi yang pertama, jadi dakwah Nabi itu awalnya dimulai ketika Nabi itu mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Yang ayatnya itu seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi dari wahyu tersebut turun, akhirnya beliau ini berdakwah. Namun awalnya itu beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kurang lebih itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Jadi beliau berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun. Nah, pada akhirnya beliau mengajak orang-orang terdekatnya itu untuk masuk Islam. Masuk dengan dia itu. Jadi masuk Islam seperti Nabi Muhammad gitu. Dan orang-orang ini awalnya itu cuma 4 orang, yaitu yang pertama itu Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga itu ada Zaid bin Haris, ya, bin Haris, dan yang keempat itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari keempat ini, awalnya saya akan menjelaskan hal-hal apa sih yang sebenarnya diprioritaskan oleh Nabi di dalam dakwahnya selama 3 sampai 4 tahun secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi selama 3 sampai 4 tahun itu beliau memprioritaskan isi kandungan dari wahyu yang diterimanya, yaitu yang tadi yang surat Al-Mudaththir itu. Itu diantaranya yang pertama itu kita itu harus mengesahkan Allah. Yang kedua itu kita harus membersihkan atau menyucikan hati dan jiwa kita. Yang ketiga kita itu harus menguatkan barisan. Dan yang keempat itu adalah kita harus melebur kepentingan pribadi ke jamaah atau ke kepentingan bersama. Nah, seperti tadi itu sudah prioritas dakwahnya, ya sudah. Terus ada 4 orang tadi, orang-orang terdekat Nabi yang masuk Islam. Nah, setelah 4 orang ini itu ada sahabat-sahabat Nabi yang lain itu juga masuk ke Islam. Di antaranya itu ada Utsman, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi lah. Dan lebih lengkapnya ini. Nah, itu merupakan, yaitu ada banyak tuh sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pada waktu itu. Nah, setelah banyak sahabat Nabi yang masuk Islam, akhirnya itu Nabi pada tahun keempat kenabian itu memberanikan diri, akhirnya melakukan dakwah itu secara terang-terangan. Dengan cara-caranya ada, jadi beliau berdakwah secara terang-terangan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan mengundang kerabat dari Bani Hashim. Nah, itu diundang lalu beliau berdakwah. Yang kedua itu dengan mengumpulkan para penduduk Mekah itu di Bukit Safa. Jadi mereka dikumpulkan terus akhirnya beliau berdakwah gitu. Dan yang ketiga, Nabi ini berdakwah itu ke penduduk luar Mekah. Jadi udah nggak dalam Mekah tapi juga ke luar Mekah gitu. Nah, dari beliau sudah melakukan dakwah kurang lebih 3 sampai 4 tahun secara sembunyi-sembunyi,
Lalu di tahun keempat kenabian beliau akhirnya memulai dakwah yang secara terang-terangan. Nah, di dalam dakwahnya Nabi itu berdakwah itu tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa aja? Yaitu yang pertama, kita itu harus mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan yang keempat itu meyakini sifat-sifat Allah. Nah, jadi beliau berdakwah itu yang isi dakwahnya itu yang tadi yang barusan saya sebutkan. Nah, setelah beliau berdakwah dengan berdakwah tentang ilmu tauhid selama 3 sampai 4 tahun, dan tahun keempat kenabian itu sudah terang-terangan. Nah, mulailah ada respon dari masyarakat Mekah. Ada respon-respon dari masyarakat sekitar terhadap dakwah Nabi. Nah, dalam responnya sendiri di masyarakat Mekah itu ada 2 jenis responan, yaitu yang pertama ada yang menolak dan pastinya ada yang menerima. Nah, untuk yang menolak sendiri itu lebih besar daripada yang menerima. Jadi sebagian besar itu mereka menolak dakwah Nabi, dan yang sebagian besar dan sebagian kecilnya itu menerima gitu. Nah, pasti kita bertanya-tanya loh, kenapa sih kok banyak yang nggak menerima gitu loh, ada apa? Nah, ternyata di kaum Quraisy ini tidak suka dengan kedatangan Islam ke kehidupan mereka. Nah, akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu menyebarkan isu bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak benar atau salah. Nah, akhirnya karena yang menyebarkan isu itu tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh besar, akhirnya sangat berpengaruh bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat itu mengira bahwa yang diajarkan Nabi itu salah. Jadi akhirnya mereka itu juga menolak kedatangan Islam atau menolak dakwahnya Nabi. Nah, kalau kita melihat dari respon kaum Quraisy yang seperti itu, pasti kita kayak bertanya-tanya, gimana sih emang kondisi masyarakat Mekah pada saat itu? Emang gimana sih kondisi Mekah pada saat itu? Kok kaum Quraisy itu kayak gitu? Nah, dari kondisi-kondisi sebelum Islam datang itu, kondisi-kondisi Mekah itu ada beberapa macam, dari segi macam kondisi ya. Untuk yang kondisi yang pertama itu dari segi kondisi geografisnya. Jadi kondisi geografis dari Mekah sendiri, atau mereka menyebut diri mereka itu Jazirah Arab, itu dia itu berada di barat atau di kiri dari benua Asia. Tapi dia masih masuk Asia. Tapi dia berada di barat atau di kiri, kalau di peta itu di kiri benua Asia. Nah, Mekah itu dikelilingi oleh ada Laut Merah, Samudra Hindia, dan juga Selat Persia. Jadi kayak air gitu, laut lah. Nah, itu dari segi geografis. Yang selanjutnya dari segi sosial budaya. Nah, dari segi sosial budayanya sendiri itu dibagi ada 2. Jadi ada budaya orang Mekah itu yang baik, dan ada juga yang buruk gitu. Nah, yang baik itu diantaranya adalah mereka itu orangnya itu menepati janji, tolong menolong, dan mereka itu welcome atau ya ramah gitu terhadap pendatang, dan menghormati para pendatang gitu. Jadi itu baik sekali kan. Nah, yang buruk dari budaya orang Mekah itu adalah yang pertama itu orang Mekah itu suka berperang, dan yang ketiga itu suka menurunkan derajat wanita. Nah, pastinya tahulah sendiri apa yang saya maksud dengan menurunkan derajat wanita gitu. Nah, itu dari segi sosial budaya. Nah, selanjutnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, masyarakat Mekah itu lebih ke arah berdagang atau berjualan lah. Nah, berdagangnya sendiri itu dibagi
ada dua tempat, itu berdasarkan musimnya. Jadi di sana ada dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas, mereka itu berdagangnya itu di Syam. Kalau pada saat musim dingin, mereka berdagangnya itu di Yaman. Jadi ada dua tempat berdagang di dua musim yang berbeda, berdasarkan dua musim yang berbeda. Nah, itu dari ekonominya. Dari politiknya, itu juga dibagi menjadi dua sistem kerajaannya, yaitu ada sistem kerajaan bermahkota, dan satunya itu tidak bermahkota. Yang bermahkota ini dia itu otonom dengan di bidang dalam negeri. Jadi urusan-urusan dalam negeri itu yang mengurusi itu adalah kerajaan bermahkota ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kerajaan tidak bermahkota. Untuk kerajaan tidak bermahkota itu mempunyai kemerdekaan penuh atas kerajaannya, ya kayak kerajaan-kerajaan sebenarnya lah, kayak kerajaan-kerajaan pada umumnya. Nah, itu dari sistem politiknya. Selanjutnya dari kepercayaan atau agama. Jadi di Mekah ini ada dua agama, itu dibagi berdasarkan daerah itu dikuasai oleh siapa. Jadi untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi itu mereka beragama Nasrani. Kalau yang daerah yang dikuasai oleh Persia, mereka itu beragama atau berkeyakinan animisme atau dan dinamisme. Nah, itu kondisi Mekah sebelum Islam datang tuh. Nah, jadi di sini yang sudah saya jelaskan sudah semuanya, sudah 5 poin ya totalnya kayaknya. Seingat saya 5 poin ya. Nah, itu insya Allah bisa dipercaya. Jadi semoga yang menonton ini bisa mengambil pelajaran dan paham dengan dakwah Nabi pada waktu itu. Jadi sekian dari video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.